Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Melianti merupakan salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 di bidang pengajaran berupa pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan IPA, yaitu Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Pendidikan IPA, khususnya yang tengah menempuh pendidikan di semester 3 dan diberi beban 3 SKS. Dalam mata kuliah ini, kami mengajarkan berbagai proses alam yang terjadi di bumi, khususnya yang berkaitan dengan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sehingga mahasiswa akan melihat semua proses tersebut saling berkaitan dengan kehidupan manusia dan di lingkungan sekitar kita. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan 4 kompetensi, pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial, dan materi IPA sesuai dengan perannya sebagai pendidik yang adaptif, solutif, kreatif, dan inovatif. Atau yang dalam program studi kami merupakan CPL yang kedua, karena di prodi kami telah menerapkan CPL yang terintegrasi atau berbasis OBE. Sedangkan CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengevaluasi penyelesaian masalah yang terkait bumi dan antariksa. Selanjutnya, CPMK ini akan dicapai melalui 10 sub CPMK. Adapun untuk praktik pembelajaran, saya memilih sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menganalisis gejala dan penyebab pemanasan global. Kajian materi dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa adalah unsur penyusun bumi dan antariksa, litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan tata surya, serta benda-benda langit. Referensi utama yang digunakan bersumber dari textbook, modul, website resmi, dan jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Dan dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, metode yang saya gunakan adalah case method, di mana pada bagian awal saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu dengan metode tanya jawab. Selanjutnya saya akan menyajikan kasus berupa fenomena mobil yang terasa sangat panas ketika diparkir di bawah sinar matahari dengan kaca tertutup. Kasus ini akan dipecahkan mahasiswa melalui pemanfaatan simulasi PET. Pada tahap interaction, mahasiswa berperan aktif untuk menganalisis kasus yang telah diberikan melalui diskusi kelompok dan eksplorasi simulasi PET tadi. Setiap kelompok mendiskusikan dugaan awal, yaitu terkait gas-gas yang berperan dalam memerangkap panas. Dan pada tahap asesmen, saya melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dilakukan melalui observasi selama diskusi kelompok dan penggunaan simulasi PET, terutama pada aspek keterlibatan, kerjasama, kemampuan menggunakan media, serta ketepatan mahasiswa dalam menghubungkan hasil simulasi dengan konsep efek rumah kaca. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Berikut ini cuplikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin UTS-nya? Alhamdulillah lancar, Bu. Oh, lancar. Oke, nanti Ibu lihat apakah benar lancar sesuai dengan nilainya. Karena ini sudah pertemuan ke-9, kita masuk ke sub bahasan baru, yaitu terkait dengan pemanasan global. Tapi sebelum itu, Ibu sudah sepertinya membuka akun Siakat untuk kalian melakukan presensi. Baik, Ibu. Ya, boleh Ibu buka 2 menit saja ya. Ibu. Kesempatannya untuk melakukan presensi. Jadi silahkan direkam kehadirannya sekarang. Sudah?
Tidak ada yang terkendala jaringan? Oke. Nah, jadi pembelajaran ini akan Ibu mulai dengan sebuah pertanyaan kecil. Apakah kita bisa hidup di Mars? Bisa. Tidak atau bisa? Kemudian yang kedua, apakah di daerah kutub kita bisa menanam-nanam itu tanaman atau bercocok tanam di situ? Nanti penjelasannya Ibu akan berikan ya. Oke, jadi jawaban awalnya tidak. Nah, sebelum itu Ibu ingin kalian mendownload dulu modul kemudian LKM kita pada pagi hari ini. Dan di situ sudah lengkap ya, Ibu berikan. Coba cepat di-scan. Oke. Nah, adapun referensi yang Ibu gunakan pada pembelajaran hari ini, yaitu terdiri dari beberapa buku teks dan di poin yang keempat itu merupakan hasil penelitian Ibu yang Ibu sudah publikasikan dan bisa kalian gunakan sebagai salah satu referensi untuk mempelajari materi hari ini ya. Silakan dibuka dulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah materi ini kalian akan bisa mendefinisikan apa itu efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, kalian akan bisa memahami apa-apa saja sih gejala dari pemanasan global. Dan yang ketiga, apa saja penyebab ya. Ini penyebab dari pemanasan global. Oke, siap ya belajar hari ini? Siap, Oke. Nah, kita awali dengan urutan planet berdasarkan jarak terdekat dari matahari. Yang terjauh itu planet apa? Neptunus. Oke, terdekat? Venus. Planet keenam? Ibu sembunyikan? Saturnus. Saturnus atau Jupiter? Saturnus. Oke, yang kelima? Jupiter. Oke, jadi Ibu anggap semuanya sudah menghafal jarak dari yang paling terdekat sampai yang terjauh. Nah, di sini artinya yang paling panas yang mana? Merkurius. Yang paling dingin? Neptunus. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan Mars dan Bumi, planet apa yang paling dingin antara Mars dan Bumi? Mars. Oke, jadi Mars itu kita tidak bisa hidup di sana karena cuacanya yang sangat dingin. Sebenarnya kalau kita menghitung tentang jarak, kalau kita hanya berbicara tentang jarak dari bumi ke matahari kan 150 juta kilometer. Dan itu sangat jauh dan sebenarnya jarak itu cukup juga untuk membuat kita kedinginan. Tapi kenapa kira-kira kita masih bisa kepanasan justru di sini? Nanti kita akan bahas. Nah, artinya tidak ada tempat lain yang bisa kita hinggapi seperti bumi itu adalah tempat yang paling layak untuk kita huni? Karena ada airnya, Bu. Ada airnya. Selain air apa lagi? Ada oksigen. Ada oksigen. Oke, benar ya. Jadi ada air dan ada oksigen. Selain itu, apa lagi yang membuat bumi itu adalah tempat yang paling layak untuk kita huni? Ya, coba Cindara. Maksud itu di bumi itu Hello? kita tidak merasakan panas sekali dan tidak dingin sekali. Artinya suhunya itu bisa dibilang stabil. Oh, oke. Betul ya kata temannya, terima kasih Elok. Jadi bumi itu memiliki temperatur yang stabil. Temperaturnya stabil, artinya di malam hari dan di siang hari perbedaan suhunya itu tidak terlalu ekstrim namanya. Nah, suhu di malam hari biasanya kan 20-an derajat Celcius. Kalau misalnya di siang hari ya 30 derajat Celcius, jadi selisihnya hampir 10. Coba kita lihat. Ini di planet mana tadi kalau warna merah? Mars. Di planet Mars suhunya itu minus 20 derajat Celcius. Kira-kira ini suhunya siang hari atau suhu malam hari ini? Siang. Malam hari? Malam atau siang ini? Coba Ibu tampilkan satu lagi. Nah, lihat. Yang mana lebih rendah suhunya? Minus 20 atau minus 110? Minus 110. Artinya suhu di malam hari itu minus 110. Sedangkan di siang hari minus 20. Nah, bayangkan. Siang hari saja sudah sangat dingin. Apalagi malam hari. Dan yang Ibu mau highlight adalah
Perbedaan suhunya berapa? Selisih suhunya siang hari dan malam hari? 90 derajat. Minus 90 derajat. Coba bayangkan metabolisme tubuh kita itu akan sulit beradaptasi kalau misalnya di siang hari kita minus 20, kemudian di malam hari minus 110, itu untuk kemampuan tubuh manusia itu sulit beradaptasi. Jadi bersyukurlah kita tinggal di bumi. Oke, paham ya? Nah, pertanyaannya, apa yang ada di bumi tapi tidak ada di Mars sehingga membuat kita lebih hangat? Nah, kira-kira kalau kita kedinginan kita tarik apa? Selimut. Nah, seandainya Mars punya selimut, pasti dia juga akan hangat, ya kan? Nah, ada yang namanya atmosfer yang merupakan seperti halnya selimut. Jadi atmosfer bumi ini terdiri dari beberapa lapisan. Kita berada di lapisan ke paling bawah sini namanya troposfer. Nah, jadi atmosfer bumi itu ibaratnya sebuah selimut yang bisa membuat bumi ini hangat. Nah, peristiwa itu disebut sebagai efek rumah kaca. Jadi Ibu tanya, apakah efek rumah kaca itu bagus atau tidak? Tidak. Efek rumah kaca itu bagus atau tidak sebenarnya? Sebenarnya bagus. Coba tidak ada efek rumah kaca, kita akan kedinginan seperti di Mars tadi. Seperti itu. Jadi ada fenomena yang namanya efek rumah kaca yang dimana dia bisa membuat bumi ini lebih hangat sehingga seperti tadi membuat bumi ini menjadi tempat yang layak untuk kita tinggali. Nah, kenapa disebut sebagai rumah kaca? Ya karena apanya? Banyak kacanya, Bu. Banyak kacanya? Karena mekanismenya seperti rumah kaca. Oke, ini kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi di awal, apakah di kutub utara bisa orang menanam tanaman? Jadi di kutub utara itu kan hampir tidak intensitas matahari di sana itu sedikit. Sedangkan matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi bagaimana caranya menanam kangkung di kutub utara kalau tidak ada mataharinya? Pakai rumah kaca. Jadi caranya ketika misalnya kita menanam, jadi tanaman-tanaman itu di bawah masuk ke dalam rumah kaca. Ketika bukan berarti tidak ada matahari ya, cuma intensitasnya kurang. Ketika matahari menyinari rumah kaca ini, maka sinar matahari itu akan masuk memanaskan tanaman-tanaman yang ada di dalam rumah kaca. Nanti semua benda-benda yang dipanaskan itu juga akan mengeluarkan panasnya tersendiri. Sama dengan ini, ketika matahari masuk ke dalam rumah kaca, memanaskan tanaman yang ada di dalamnya, tanaman yang ada di dalam rumah kaca itu juga akan memancarkan panas. Nah, ketika tanaman ini memancarkan panas, dia akan arahnya ke atas. Nah, disinilah proses efek rumah kacanya. Ketika panas dari bunga-bunga ini ke atas, dia itu tidak langsung tembus keluar dari kaca. Tidak sama tadi sinar matahari yang tembus masuk. Tapi ketika panasnya berasal dari bunga-bunga, dia tidak langsung keluar dari rumah kaca. Justru dia terperangkap di dalam rumah kaca. Kalau misalnya terperangkap, maka dia akan turun kembali kan? Panasnya akan turun kembali. Makanya itulah yang menyebabkan hangat bunga-bunga yang ada di sana. Dan ini sama persis fenomenanya dengan efek rumah kaca yang membuat bumi yang kita tinggali ini suhunya stabil. Karena kalau bumi ini tidak punya atmosfer, ketika matahari masuk, sinar matahari masuk, dia akan langsung keluar. Dinginlah kita. Tapi karena ada atmosfer yang tadi bertindak sebagai selimut atau dalam hal ini bertindak sebagai dinding rumah kaca, yang tadi memerangkap cahaya tidak keluar, nah itulah gunanya. Jadi sekali lagi Ibu tanya, efek rumah kaca itu baik atau buruk? Baik. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang Ibu ajarkan ya. Kan di antara kejadian ini ada dua benda, ada bumi dan ada matahari. Mana yang lebih panas?
Matahari. Nah, yang lebih panas itu matahari dengan suhu temperaturnya itu sebesar 6000 Kelvin. Sedangkan bumi itu temperaturnya cuma 300 Kelvin. Jadi siapa yang menyinari siapa? Matahari yang menyinari bumi. Nah, ketika matahari menyinari bumi, bumi juga akan panas. Betul, bumi juga akan panas. Dan gelombang radiasinya matahari itu lebih pendek ketika dia mengeluarkan panas. Sedangkan bumi ini memiliki gelombang radiasi atau panjang gelombangnya itu lebih panjang. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan temperatur. Kalau panjang gelombangnya berarti suhunya rendah. Kalau pendek gelombangnya berarti suhunya tinggi. Tolong diingat itu ya. Betul. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sebuah kasus. Kasusnya seperti ini. Ketika mobil terparkir di lapangan, kemudian kalian tinggalkan dalam waktu yang cukup lama, sejam 2 jam. Dan ketika kalian kembali ke mobil tersebut, kira-kira mobilnya panas atau tidak? Panas ya. Nah, sekarang tugasnya ini kita belajar dengan menggunakan studi kasus. Jadi kasusnya kira-kira apa yang menyebabkan kalian merasa panas di dalam mobil ketika ketika kalian baru kembali ke mobil tersebut setelah mobil tersebut diparkir selama beberapa jam. Jadi Ibu persilahkan teman-teman ini membagi diri ke dalam 3 kelompok. Yang di sini saja ya, silakan berinteraksi dan semua isian-isian terkait ini ada di LKM-nya yang tadi kalian download itu. Ya, silakan dikerjakan. Pakai pad ya, coba. Yang itu. Oke, sekarang sudah selesai tadi menyelidiki kasus yang Ibu berikan ya. Sekarang Ibu minta mungkin perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan Nasran. Silakan Nasran. Jadi berdasarkan hasil penulisan kami ataupun yang kami diskusikan tadi dengan spec simulation, yaitu kami menemukan bahwa gas-gas yang terperangkap itu ada gas karbon dioksida, ada metana, ada water atau H2O. Silakan disimulasikan coba. Iya Bu, jadi kami buktikan dengan simulasi ini. Di sini jika gas metana itu dia terperangkap di dalam unsurnya. Oke. Kemudian begitu pun dengan oksigen, dia tidak terperangkap. Kalau nitrogen dioksida itu juga dia terperangkap. Dan karbon dioksida juga dia terperangkap itu. Jadi secara kesimpulan yang membuat tadi mobilnya itu panas adalah karena ada gas-gas, diibaratkan ada gas-gas seperti ini ya. Iya Bu, karena gas-gas tersebut terperangkap di dalam panasnya, di dalam mobilnya. Oke, terima kasih Nasran. Jadi ini ada 2, ini ada visible light. Ini adalah visible light dan ada infrared. Visible ini kita ibaratkan sebagai cahaya matahari. Kemudian infrared ini adalah panas yang berasal dari bumi. Nah, kita tes dulu visible light ke karbon monoksida. Apakah ini tembus? Tembus. Jadi kalau misalnya dia sumbernya visible light atau cahaya matahari, pasti dia akan tembus di seluruh jenis gas. Coba lihat. Ya. Sekarang Ibu mau kalian yang secara aktif mengidentifikasi gas-gas ini. Tadi kan sudah dilakukan di kelompoknya ya. Ya. Jadi kira-kira gas-gas apa saja yang tidak tembus ketika disinari inframerah tadi? Gas-gas apa yang tidak tembus ketika disinari? Coba ya, kita coba bersama. Nitrogen. Ini karbon monoksida.
Coba kita coba nitrogen. Tembus. Kemudian oksigen. Tembus atau tidak? Kemudian karbon dioksida? Lihat, terperangkap. Nah, kemudian metana? Terperangkap. Oke, kalau air? Kemudian di nitrogen oxide? Kemudian ozon? Nah, jadi gas-gas apa saja tadi yang menyebabkan ini terperangkap? Ada? Gas-gas apa? Ada metana, N2O, dan oksigen. Apakah tadi setelah mendapatkan kasus semuanya itu pada saat simulasi di PET memperoleh gas-gas ini yang mampu memperangkap? Ya kan? Nah, jadi gas-gas yang kalian simulasikan itu yang mampu merangkap sinar inframerah, itulah yang merupakan gas-gas rumah kaca. Nah, jadi tadi inilah pelakunya. Pertanyaan Ibu, apakah sekarang kita ini hangat atau justru kepanasan? Harus khususnya di Parang-Parang. Panas sekali. Betul ya. Ibu ingat dulu waktu SD masih ada pelajaran olahraga di jam 10.30. Dulu di tahun 2000-an. Apakah sekarang masih ada pelajaran olahraga jam 10.30-an? Tidak ada. Itu karena makin lama dunia ini makin tua, makin panas. Ya itulah. Nah, apa kaitannya efek rumah kaca dengan itu? Oke, kita tadi sepakat bahwa efek rumah kaca adalah sesuatu yang baik. Nah, tetapi karena ini ada pengecualian. Tapi karena konsentrasi gas rumah kaca yang tadi yang kalian dapatkan sendiri itu melalui simulasi terlalu banyak, justru terlalu banyak nih. Lanjut. Nah, ini ada data. Coba siapa yang bisa simpulkan antara suhu dengan jumlah konsentrasi gas CO2. Apakah ini sama? Tapi hampir mirip ya. Jadi dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang gas CO2 itu mempengaruhi suhu di muka bumi ini. Coba dilihat baik-baik grafiknya. Oke. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi apakah ada yang perlu dikonfirmasi sebelum Ibu masuk ke kuis? Kira-kira ini kan tadi ada gas rumah kaca. Ya. Gas yang masuk ini atau cahaya yang masuk ini merupakan gelombang panjang atau gelombang pendek? Pendek. Panjang atau pendek? Coba angkat tangan sekaligus Ibu ambil nilai keaktifannya hari ini. Ya, Ibu catat di akun siakatnya. Nah, jadi tadi yang biru ini yang masuk itu panjang gelombang? Panjang atau pendek? Pendek. Berasal dari? Matahari. Ayo kita lihat. Nah, short wave from sun radiation ya, betul. Kemudian, kalau misalnya yang merah-merah ini, yang mau keluar, itu kira-kira panjang gelombangnya panjang atau pendek? Panjang. Betul, berasal dari greenhouse itu. Oke. Kemudian yang ini, yang jingga, kira-kira apa itu? Kira-kira apa itu yang jingga? Nah, yang terperangkap. Makanya dia tidak keluar ya. Jadi heat trapped by the greenhouses. Kemudian yang atap-atap ini, diibaratkan sebagai lapisan atmosfer yang mengandung gas-gas rumah kaca. Oke, jadi semuanya sudah paham ya?
Nah, dari sini Ibu ingin kalian menarik kesimpulan tadi apa yang dimaksud dengan ini dulu. Kesimpulan yang pertama tadi, kenapa bumi itu adalah tempat yang paling layak untuk kita huni? Karena suhunya stabil. stabil. Ada teman kaca yang membuat suhu di bumi tetap stabil. Oke, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Konsentrasi gas yang terperangkap di bumi. Yang menyebabkan bumi menjadi lebih hangat. Kemudian, apa itu global warming? Atau pemanasan global? Peningkatan gas. Ya, justru peningkatan gas-gas itu ya. Nah, jadi peningkatan gas-gas rumah kaca yang membuat juga pemanasan ini semakin suhunya semakin panas. Kemudian yang terakhir, apa saja sumber-sumber dari gas rumah kaca atau penyebab pemanasan global ini? Sumbernya kan sudah diketahui gasnya. Kendaraan, polusi, kotoran ternak, ya, dan penggunaan energi. Apakah kalian merasa bahwa di Kalimantan itu hampir tidak pernah terjadi gempa? Iya, Bu. Nah, sedangkan di Pulau Sulawesi sering, padahal kita enggak. Nah, pembahasan ini akan kita bahas minggu depan. Oke, jadi tolong dipelajari memang. Dan Ibu mungkin akan menutup pembelajaran hari ini dengan sebuah quotes. Bunyinya seperti ini. Global warming is not a prediction, it's happening. Artinya, global warming yang tadi kita bicarakan ini bukan sesuatu yang akan terjadi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Tapi itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampaknya supaya tidak makin hari makin panas ya? Silakan dipikirkan sendiri dan Ibu meminta tambahan tugas untuk esai bagaimana caranya menanggulangi global warming. Oke? Oke, terima kasih banyak. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.